Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, sahabat jurnal santri Aswaja, kembali lagi bersama kami dalam mengkaji pembahasan ilmu-ilmu agama yang insya Allah memberikan kemanfaatan khususnya bagi kami pribadi, umumnya bagi teman-teman semua. Pembahasan kali ini mengenai tentang banyak sekali orang-orang yang hijrah bukannya semakin menjadi lebih baik, malah semakin menjadi lebih julid, gitu ya teman-teman. Makanya saya itu ingin sedikit membahas sebenarnya dalam agama itu kewajiban kita itu ibadah kan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya teman-teman itu. Catat. Jadi fungsi tujuan kita awal itu adalah ibadah gitu. Namun kebanyakan orang memahami ibadah itu hanya sebatas ibadah sholat, pakai cadar gitu kan, menutup aurat, udah gitu aja. Tapi dirinya itu merasa lebih baik daripada orang lain. Apakah itu cukup? Ternyata itu nggak cukup. Itu hanya sebatas ibadah zahir. Nah di sini akan dijelaskan ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Itu jangan sampai kita hanya sebatas sholat, namun hati kita tidak diurus. Justru kalau demikian itu merasa lebih baik daripada orang lain, itu masih sama halnya seperti orang-orang yang tidak berhijrah gitu. Bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak berhijrah. Maksudnya begini teman-teman. Ngaji itu baik, hijrah itu baik, tapi merasa lebih baik daripada orang lain gara-gara kita ngaji itu buruk, lebih buruk daripada orang yang nggak ngaji. Kenapa kayak gitu? Karena dulu para malaikat itu ketika zaman sama iblis itu ya. Iblis itu merasa lebih baik itu. Padahal dulu itu tukang mauidoh kepada malaikat itu ceramah-ceramah. Nah, tapi gara-gara satu dosa yang pernah ia lakukan, gara-gara mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kepada Nabi Adam itu ya, ingat ya. Jadi dulu itu malaikat iblis itu mengatakan, "Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Nabi Adam, kenapa engkau nyuruh saya sujud kepada Nabi Adam?" gitu. Gara-gara merasa lebih baik gitu loh. Akhirnya masuklah neraka, terlaknat gitu. Jadi banyak orang yang kurang paham di situ, merasa dirinya itu lebih baik gitu loh. Padahal hijrah itu bukannya harusnya kan semakin lebih baik, ini malah semakin julid gitu. Gara-gara nggak tahu tentang masalah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskan ya. Wasaniha, ini tentang rukun Islam di dalam kitab Kasyifatus saja. Iqamatus sholat, iqamus sholati yang kedua ini ya, yang kedua dalam rukun Islam itu sholat ya. Bahasanya itu iqamus sholati, bukan musholin, bukan sholat ya, bukan wasaniha sholatun, bukan, tapi iqamus sholati, mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang iqamus sholat itu berarti orang tersebut melakukan sholat sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syarat dan rukunnya gitu ya, syarat-syarat rukunnya. Tapi orang yang sebatas sholat, nah ini ternyata ada ancaman fawailul lil musallin, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang sholat masih celaka? Ya karena alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana orang sholat itu bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa karena dia ibadahnya itu tidak disertai dengan ilmu. Akhirnya dia ibadah seperti halnya ibadah, tapi tidak sesuai dengan aturan syariat, maka hukumnya haram. Dalam kaidah dijelaskan, talabbus bi ibadatin fasidah haramun, melakukan ibadah tanpa disertai ilmu, ibadah yang rusak karena tidak sesuai aturan, itu hukumnya haram. Haram itu berdosa gitu teman-teman. Makanya di sini dijelaskan iqamus shalah. Wahya afdalul ibadah, wahya afdalul ibadati al badaniyati. Yang dinamakan sholat itu seutama atau paling utamanya ibadah badan. Jadi ibadah badan ya, al-zahirati yang zahir. Jadi ada ibadah badan dohir di sini teman-teman. Setelah sholat wa ba'daha as-saumu, setelah ibadah yang pertama sholat, ibadah yang paling utama lagi yang kedua itu adalah puasa. Summal haju, kemudian haji, summa zakatu, kemudian zakat gitu, titik ya sampai sini. Fa farduha afdalul faraidi, kefarduan sholat itu sebaik-baiknya fardu, paling utama-utamanya fardu. Wa nafluha afdalu nawafili, dan kesunahan sholat itu adalah paling baik, paling utamanya kesunahan gitu teman-teman. Wala yu'dharu ahadun fi tarkiha madama aqilan gitu. Tidaklah salah satu orang pun
itu yu'dzaru, dimaafkan. Tidak ada orang yang dimaafkan fitarkiha ketika orang tersebut itu meninggalkan sholat. Gitu teman-teman. Gak ada orang yang dimaafkan mada ma'akilan selagi orang itu berakal. Makanya nanti ada keterangan orang yang tidak sholat bertahun-tahun lamanya maka semua wajib dikodok. Misal orang itu sadarnya sholat itu ketika umur 20 tahun padahal dia balik umur 15 tahun, maka 5 tahun itu antara dari 15 tahun sampai ke 20 itu semua wajib dikodok 5 tahun itu. Ngeri kan? Ngeri lah, masa enggak? Gitu ya teman-teman ya. Wa amal ibadatu al-badaniyatu al-qalbiyatu, adapun ibadah badan yang berbangsa hati. Jadi ibadah yang tadi itu ibadah badan dohir, sekarang ini ibadah badan kolbi. Jadi teman-teman, ibadah itu ada ibadah dohir, ada ibadah batin. Ibadah dohir ya jelas lah gitu, kita melakukan sedekah, zakat dan lain sebagainya. Ibadah batin ini teman-teman seperti apa? Kal imani, seperti iman teman-teman, kita meyakini Allah. Bahkan ini yang paling penting ya, orang beriman itu dapat dipastikan masuk ke surga walaupun nanti misal dia itu banyak dosa, nanti healing dulu ke neraka, pariwisata, jalan-jalan lala itu. Yang penting dia punya iman, otomatis ketika dia masuk neraka walaupun lama, dia nanti bisa masuk ke surga karena mempunyai iman. Miftahul jannah la ilaha illallah, karena dijelaskan dalam berjanji itu kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi dia udah punya kuncinya gitu, cuma dibersihkan dulu. Wal ma'rifati, dan mengetahui Allah, dalil-dalilnya bagaimana gitu ya. Wa tafakuri, dan bertafakur, contohnya ya. Wa tawakkuli, dan tawakal, ini wajib loh teman-teman. Tawakal, kita tawakal kepada Allah itu wajib. Jadi orang yang gak tawakal sama Allah itu berdosa. Wa sobri, dan sabar, ini wajib semua. Wa rojai, dan roja itu mengharapkan rahmat Allah. Wa ridho, dan ridho bil qodoi, terhadap kodok. Wal qodari, dan kodar Allah kita harus ridho gitu. Wajib ini kewajiban ibadah badan ini teman-teman. Kemudian wa mahabbatillahi, dan seperti mencintai Allah Ta'ala. Wa taubati, dan bertaubat, ini juga sama. Wa tatahhuri minar radzaili, dan bersuci, membersihkan diri dari penyakit-penyakit yang buruk atau dari sesuatu yang buruk ya. Katomai, seperti katom'i wa nahwihi, dan selainnya teman-teman ya. Selainnya itu salah satunya ujub ya, ujub, takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Wah, saya udah hijrah nih, wah saya pakai cadar nih lebih baik daripada yang nggak bercadar. Nah itu loh, itu catat ya teman-teman. Itu dosanya besar sekali teman-teman ya. Nah, kalau antum tahu ibadah itu diterima, satu syaratnya ikhlas, kedua makanannya haram, ketiga tidak ada ujub ya teman-teman. Itu. Jadi kalau ada orang yang dia itu ujub ya ibadahnya hilang, pahalanya nggak ada. Atau misalkan dia itu makan barang haram juga sama ya, makan barang haram, nggak ikhlas juga sama teman-teman. Itu semua penyakit hati itu harus dihilangkan. Makanya jangan sampailah kita itu hijrah tapi merasa lebih baik daripada orang lain. Bukannya lebih baik, malah semakin julid gitu loh, semakin menjadi gitulah. Ngeri pokoknya mah. Pokoknya mungkin yang saya bahas ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus ada lagi nih teman-teman, fahya afdolu minal ibadati al-badaniyati adh-dhahirati hatta minas sholati. Tuh lihatin ya teman-teman, catat guys ya. Fahya, ibadah batin itu ternyata lebih utama daripada ibadah badan yang zahir teman-teman, bahkan sampai melebihi daripada sholat ya. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, orang yang sholat tapi gak punya iman yang gak diterima. Orang yang melakukan amal kebaikan tapi tidak punya iman yang gak diterima, gak dapat pahala gitu teman-teman. Misal nih ada orang non muslim terus sedekah bertriliunan yang gak dapat pahala teman-teman, karena syaratnya diterima amal ataupun dia mendapatkan pahala harus Islam dulu gitu loh. Nah, ngeri kan? Ngerilah masa enggak itu. Terus faqad waroda, dan sungguh telah ada keterangan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sitina sanatan. Mikir lo cuman sebentar gitu, mikir sebentar aja, nggak usah lama-lama. Saatan itu bisa diartikan 1 jam, cuman yang dimaksud ditaklil ya, sedikit aja, sebentar gitu ya. Itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun teman-teman. Ngeri nggak? Ngerilah masa enggak. Wa afdalul jami'i, dan sebaik-baiknya ibadah batin semua yang paling utama itu adalah yang penting al-imanu, iman teman-teman. Sabar, syukur, semua yang paling utama itu adalah iman, karena pondasi itu adalah iman. Orang sabar nggak iman ya nggak dapat pahala. Orang bersyukur yang nggak iman juga ya nggak dapat pahala gitu teman-teman. Makanya yang penting kita beriman gitu ya. Dan yang paling penting
apapun doa kalian yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan doa meminta kepada Allah itu husnul khotimah. Gitu ya. Percuma naik haji, percuma sholat tapi diakhiri suul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Makanya saya selalu kalau lagi udah sholat itu ya suka baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Itu selalu itu penting banget teman-teman. Ya Allah biha, ya Allah, itu yang pertama, biha itu bisa ada. Ya Allah saya pengen bahagia dunia akhirat. Ya Allah bisyahadah, maksudnya syahadah itu ya Allah saya pengen mati syahid. Ya Allah bi husnil khatimah, saya pengen husnul khatimah. Itu penting, catat ya teman-teman. Atau baca rotibul hadad lah gitu ya. Atau lagi Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, itu juga ya. Sebaik-baiknya doa itu minta husnul khatimah teman-teman. Dan ya kesimpulannya, kita sebagai umat Islam jangan sampai merasa lebih baik dari siapapun. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, karena akhir itu tidak ada yang tahu. Meski kita ini sekarang kayak yang suka sholat itu ya, belum tentu kita nanti husnul khotimah. Dan misal nih ada orang yang suka mabuk-mabukan, berzina, judi, slot dan lain sebagainya, belum tentu dia itu nanti su'ul khotimah. Bisa jadi dia justru yang husnul khotimahnya gitu loh teman-teman. Akhir itu tidak ada yang tahu, maka kita selalu berbaik sangka kepada siapapun. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari siapapun, oke? Bahkan dari hewan sekalipun. Karena kita itu diajarkan untuk selalu rendah hati, tawadhu ya. Kalau Anda merasa lebih baik dari makhluk Allah, maka disitulah mulai benih-benih setan itu muncul di diri Anda ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lain kali bisa bertemu kembali. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga semakin berkembang ke depannya dan semakin bermanfaat, dan juga semakin bisa memberikan motivasi bagi teman-teman semua, dan juga menambah wawasan keilmuan. Jangan sampai kita itu beramal tanpa ilmu, karena beramal tanpa ilmu itu tidak diterima. Dalam Jumat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak melulu gitu teman-teman ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.